Itu dalam kurung yang kedua saking bawah. Al-mu'min yusilu kana ala Allah. Dalam kurung yang kedua saking bawah. Apa cuma nggak boleh sentuh nol? Ini kayak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minu yushiruhu tana'u ala Allah ta'ala an ayyakuna li nafsihi syakiran wa tushiruhu hukukullahi an ayyakuna li hududihi zakiran. Al-mu'minu te wong mukmin sing sejati iki alil hakiki. Al-mu'minu te wong mukmin sing sejati sing mukmin tenan. Iku yushiruhu iku nyibukno Yusri itu nyibukna hu'ing mu'min. Apa sing nyibukna apa asana wa pengelem. Ngelem utawa muji ala Allah Ta'ala ing atase Allah Ta'ala. An ayyakuna saking yen to mengesampingkan yen to ana sapa mukmin. An ayyakuna yen to ana sapa mukmin di nafsihi maring awak dhewe mukmin. Iku syakiron iku wong sing syukur, iku syakiron iku wong sing syukur, utawa wong sing untuk ganjaran itu. Enggak cuma terang. Waktu hiluhu lan ibukna hu ing mukmin. Waktu hiluhu lan ibukna hu ing mukmin apa kuku kuwa apa hak-hak Allah Ta'ala atau hak-hak Allah Ta'ala. An ayatuna yang tak ana sapa mukmin. Kita ngesampingkan yang tak ana sapa mukmin iku judihi maring pira-pira bagian-bagian mukmin iku zakiron ku wong sing eling. Mengulang makna ini cara ini. Syukrun nafsi ru'yatu nisbatil af'al al-jamilah. Syukrun nafsi utawi syukure awak-awak atau syukure nafsu, syukure kehendak diri. Iku ru'yatu nisbatil af'al iku ningali nisbatna pira-pira perilaku al-jamilah ingkang apik. Wal akhwali lan pira-pira tingkah al-hamidah ingkang terpuji ditingali ilaiha iku maring kenyataan nafsu, atau maring awak dhewe nafsu, awak-awakan. Uang sing cara berpikir demikian berarti wazalika atau mengkono-mengkono kabeh itu berarti sanaan muji alih ing atase nafsu. Lawal fi asana ala nafsi iku mabudun, iku barang sing bertentangan. Litana imaring ngelem ala Allah Ta'ala ing atase Allah Ta'ala. Wa zikru hadiha utawi maknane eling-eling bagiane nafsu. Itu ngene. Ini kiko di annalah saking mengeksekati tak temene iki berdak kedue nafsu. Hakon ana dak. Alama ing atase perkara ya kalu kang lakoni sapa mukmin ku ing man taati sang pira-pira. Lawa tawi ngene iki, maksudnya merasa berhak mendapat imbalan. Iku mabudun iku bertentangan. Bil qiyami maring jumeneng dihukukillah di ta'ala kelawan hak Allah Ta'ala kelawan hak Allah Ta'ala. Al mukminu mongko te mukmin al hakiki ingkang hakiki iku layal tafidu iku ora ningali sapa mukmin ora melengak maksudnya ora ningali sapa mukmin ila nafsihi maring awak dhewe mukmin filis dadi sayen ing dalem nisbatno perkara apa wae minal mahal sing sang pira-pira kaapian ilaiha maring ikilah nafsihi wa fi talafi hadun ing dalam golek bagian alih ing atas sesek lahar balik nang nafsihi balusi itu balik ibu nabi mukmin apa asana ngelem ala Allah Ta'ala ing atas Allah Ta'ala wal khirsulan ninteng utawa tenanan ala taufiat di jami'i hukukihi ing atas nuruni hak-hak kabehane hak Allah anjami dalika sangking atau mengesampingkan sangking anu cara nakunu lil mujawazah maknanya menjauhkan anjami dalika ngedui sangking hak-hak nafsu anjami dalika ngedui sangking hak-hak nafsu. Niki terus kula wata donga niki sangking Musnad Ahmad mengke kula terangno badhe makna itu niki. Soal ini kula niati sangi dalam kula fotokopi di amplop sing donga niki. Di persiapan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habibir Rahmanil ladzi nazala 'alal Qur'an, sange metasi Allah, alladzi rupane Habibir Rahman.
Nazalan kang tumurun alih ing atas lagi apa Al-Qur'an kok apa Quran. Muhammad rupane kanjeng Nabi Muhammad al-mahfufi yang kang diliputi atau dibedai ribuan iklan ridane Allah Ta'ala. Niki donga ajarane kanjeng Nabi ini. Oh Ramadan itu senajan pisan dengan wadone nggih kompensasi ngaji pengiran Tuhan pengiran. Allahumma jawab fakir samawati kang ngatur pira-pira langit wal ardi lan bumi. Alimul ghaibi kang pirsa alam ghaib wa syahadati lan alam syahadat. Allah Ta'ala Malik. Allahumma ta'ala fakir samawati itu zat sing ngatur pira-pira langit wal ardi lan bumi. Alimul ghaibi kang pirsa alam ghaib, alam sing tidak kasat mata wa syahadati lan pirsa alam syahadat, alam sing ketok. Inni a'hadu ilaika. Inni tak temen ingsun a'hadu iku gawe perjanjian ingsun. Ilaika maring panjenengan. Ingsun gawe perjanjian dihasil hayat dunia ing dalam ikilah penguripan kang dunya. Penguripan kang bersifat dunya. Ani saat temen ingsun asyhadu bersaksi ingsun an ing sine kelakuan la ilaha ora ana pangeran kang wujud iku maujud, ora ana pangeran kang hak iku maujud illa anta kecuali panjenengan. Wah kaya siji jenengan nasari ka ora ana sekutonan kumujud, ora ana rival, ora ana mitra kumujud laka kedhe panjenengan. Wa anna Muhammadan ka tenan kanjeng Nabi Muhammad iku abdu kaya kawulane jenengan wa rasul kala utusane jenengan. Fa inna ka mongko sak temene panjenengan intasil ni lamun pasrah panjenengan ni ingsun. Jenengan masrana kula ila nafsi maring awak dhewe ingsun, berpikir ingsun, cara berpikir ingsun awak dhewe ingsun. Nak kula jenengan patrana awak kula piyambak, syukur riki mongko mesti mendekatkan apa nafsi ni ing ingsun menasari sang keburukan. Wa juga iklan ngajak napa nafsi ni ingsun nal khairi sang kaapian. Wa inilan tak temen ingsun la asiku ora percaya ingsun ila rahmatika kecuali rahmat panjenengan. Sakal mongko damel panjenengan limar ingsun indah ana ing panjenengan ahsan ing siji perjanjian. Waktu ini kang nuhoni panjenengan iki ing akhir. Yaumul kiamat dan dina kiamat. Inna kata nang panjenengan kula teklifu ranjulane panjenengan almi ada ing janji. Wong sing maca donga iki, sebagai komitmen hubungan dengan Allah. Illa qala kecuali dawuh sapa Allah. Illa qala kecuali dawuh sapa Allah li malaikatihi maring pira-pira malaikat Allah yaumul kiamat ing dina kiamat. Dawuh pengiran malaikat inna abdi. Saat temen kawula ingsun tetahida. Ini teman-teman dari perjanjian sebuah abdi ya marik ingsun akan kelan perjanjian tenan. Fa'ufu mongko nuhunnya sirotakde mongko nepati ya sirotakde ing akhir iya ing abdi. Nawes ngoten faiz khilu wa jannah mongko bakal ngesokno ing akhir sapa Allah jannata ing swarga. Kala tewo sirelin suhel. Faktor itu mongko nyritane ingsun Al-Qatimah bin Abdurrahman ing Qasim bin Abdurrahman ing nama rawi. Anna awalan akhbarat dikata-kata. Anna awalan saat temennya Imam Aun, itu akhbar, menceritakan sopo Imam Aun dikata-kata. Fakola mengkodawa sopo ikilah Qasim bin Abdurrahman. Gawe ngaten nabi ahlina. Orang itu tetap ing dalam keluarga kita, jariyatun tewat dan perawan, atau bocah-bocah putri senang, meskipun perawan di ABG. Ila waya kecuali utai jariyah itu tapu lunutak sopo jariyah. Ada yang dilaksuno. Maka fi khidriha ing dalam kamar private khidrum kamar privat ya fi khidriha ing dalam kamar private jariah ila wa ya sekali de jariah ku tapulu ngucap sapa jariah ada ing kelas timo fi khidriha ing dalam kamar private jariah niki hadis saking Musnad Ahmad ning wonten halaman ini sing mulai saking Musnad Ahmad ini sing mulai Allahumma fatir samawati wal ardh ini kula terangaken niki ngadepi Ramadan kula suwun iki wae sekarang itu kula sukani filosofi dunia niki. Kula mulai sangat hikam. Al-Mu'min ini tak paket ya, artinya satu filosofi kehidupan atau akidah yang tidak bisa dipisahkan. Al-Mu'min yusil husana ala Allah Ta'ala an ayyakuna li nafsihi satiran. Wa tuzhiluhu hukuku wa an ayyakuna li sudihi batiran. Ini hikam sekali. Hikam itu di antara kitab yang dapat pegangan para wali, para orang-orang suci. Terus kalau terang-terang dari syariat. Standar ahli sunnah wal jamaah semenjak tahun 300 Hijriah. Itu kalau terang-terang syariat.
standar ahli sunnah wal jamaah semenjak tahun 300 Hijriah ke belakang, termasuk sampai sekarang. Itu ditandai artinya ya karena kita sudah tidak bisa mengakses langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ditandai kalau fikih ya, dalam bacaan fikih itu mengikuti di antara 4 mazhab. Ini antara Hanafi, kalau resmi sesuai generasi Hanafi atau Maliki atau Syafi'i, kemudian yang terakhir nama Ahmad bin Hanbal atau nama Hanbal. Dan dalam bertasawuf, cara berpikir secara rohani tasawuf, ini ku anut Abdul Qasim Al-Junaidi, dan Abdul Qasim Al-Junaidi atau mengikuti Imam Ghazali. Dan dalam tarekat itu diantaranya ini yang mulai kontroversi tarekat. Tapi yang utama kita cara yang mudah disepakati ulama itu ikut Baiuddin An-Naqsyabandi atau Abdul Qasim Al-Jilani. Yang Baiuddin An-Naqsyabandi disebut tarekat Naqsyabandiyah. Kemudian yang satu itu disebut tarekat Qadiriyah. Selain dua tarekat ini itu ada sisi-sisi yang memang kontroversi karena tidak mudah. Misalnya kontroversi tentang tarekat Tijaniyah. Itu dulu tahun 36 kan jadi prahara di Surabaya sampai kerusuhan. Yang satu muji-muji tarekat Tijaniyah, yang satu anti Tijaniyah. Itu juga tarekat kasus Safiria, kasus Bedawiyah macam-macam. Sembilan bid'ah itu karena kontroversi itu kemudian banyak ulama yang mensandarkan lewat tarekat Mu'tazilah lewat keputusan itu pada manfaatnya ya lewat tarekat Mu'tazilah coba ini malah untuk yang tarekat itu yang mudah diikuti adalah Naqsyabandiyah, itu yang disebut tarekat Mu'tazilah Naqsyabandiyah, kemudian Qadiriyah. Kemudian sebagian pakai kasus Tijaniyah, kasus Salusiyah, Bedawiyah, macam-macam termasuk. Yang paling dulu jadi tragedi itu Safiria. Kenapa? Safiria. Itu macam-macam ya. Nah, dalam pegangan ilmiah tasawuf, itu hampir semua kiai, semua ulama di seluruh dunia itu pakai hikam. Di kitab ini di belakang itu pakai hikam. Kelebihan daripada kitab ini karena kita di Ramadan, kalau ngomong hal-hal yang sakral, kalau tetap bisa ngomong hal yang sakral. Al-mu'min yusilu sana ala Allah. Jadi kesalahan kita cara berpikir itu kadang kita hubungan di Allah Ta'ala itu hubungan dagang. Misalnya wong sing sholat memang waktu mlebu swarga, sing zakat mlebu neraka. Sehingga karena dijamin mlebu swarga, itu kita juga akan panik ketika itu nak ditompo, nak ora ditompo ora bisa mlebu. Jadi ketika dijanjeni itu kan rupanya parah. Dengan cara hati marah ditompo, orang itu lebih kiai-kiai yang dramatis, para itu ditompo, sisi itu ikhlas. Selain ikhlas itu pantas, bukan apa keserpian, ikhlas. Selain ikhlas itu pantas, mereka para sesuatu ditompo, itu lantana dan biro, kata tinggiku, minyak, itu dia nak senengnya. Jadi nak titik guru penyakit, dan bagi anak tompo itu rasi tompo. Jadi para sesuatu ditompo, itu dia nak seneng. Mulanya sahabat Ansari di situ paham. Karena Muhajir di orang Arab tadi situ terbanyak. Itu tujuan pertama di Jawa itu itu. Itu juga itu lagi. Tapi tak tidak itu elek. Orang itu mau. Paham. Jadi kena makan juga. Orang ibadah. Nak makan juga ini apa? Itu orang dari syarat ulang tanah alun birro atau alun tubuh. Dan itu sahabat bisa melakukan. Kalau saya itu juga sahabat. Dia punya banyak kebun kurma. Ketika ayat itu turun, biasanya dia sudah kali mati kurma orang kilo, 3 kilo, orang kertas. Sekarang itu turun meriang. Ya Rasulullah, silakan pilih kebun saya yang terbaik, yang paling baik, yang paling strategis menurut Anda. Dan itu saya sudah koskan. Karena selama ini yang saya pikir-pikir yang saya kasihkan kok tak kedua meriang. Nah, bila tempat cerita, Mbak Nali bustanan Beruka, kalau ini gajah kurma paling bagus dan paling strategis ini, kurmanya itu bagus, secara strategis dekat Masjid Nabawi, berarti dekat dalamnya kan ini, itu saya kasihkan kepada Anda. Boleh aku di gunung itu, akan kita ngelang dong. Jadi ini tuh, mereka satu itu minta apa? Dan sebagian ayat lain, wa akal ma'ala ala hubbi. Jadi kalau memberikan harta, itu ada unsur senang.
Karena kalau ini buat ini kita aktif ini, pulau ini mulai kerja nanti tadi, ngambil lalu, cukup orang anyar ngambil lalu. Kalau kemudian sudah itu sudah nonton ini, paling kayak banyak. Memang begitu tuh. Boleh. Mau karate sisi Islam, nomor kecupan. Itu jika mau uang pun, orang fungsinya kan jago mulai itu terus. Ya cuma itu subjektif. Ya, nama subjektif. Fungsi kalau jago itu ada yang cara berpikir. Nah kiai yang mengarang itu apa? Ya itu. Anak ulama dia, ulama. Ulama itu dia orang itu alim kan. Kalau ulama itu alim tapi ramai itu dia. Kadang ulama itu cara benar ramai yakinkan bukan ada tiga jam. Ulama ini kelemahannya ada apa? Udah saya naik. Satu ulama mulai bisa nanti saya naik. Konfusi rapatin apa ini? Iya. Teori sedekah itu agak bersyarat harus yang berfungsi agama itu mulai dibatalkan itu semenjak Nabi cerita. Ini rumah Allah. Ini kalau cerita syariat. Dan ini hadis sahih. Fungsi sedekah tidak dikasihkan orang yang hanya terkait agama itu semenjak Nabi ngendikan suatu saat karena fitrun akhbaril Yahud, orang-orang pintar Yahudi zaman Bani Israel itu melakukan 3 sedekah yang kontroversi. Dan itu oleh Nabi dipuji fitrun akhbaril Yahud. Itu contoh-contoh pemridi yang biasa sedekah bukan nakal-nakal tak wari ilmu ini. Padahal jadi mereka kancane kok. Tapi itu tetap oleh ilmu. Dia itu orang soleh, ulama, pinter. Tapi suatu saat dia mensedekahi zaniatun, seorang londeng. Akhirnya jadi kunjungan, seorang kiai mensedekahi apa? Nah, itu kan kalau disuruh saya transaksi dan ngeri kecil. Karena itu beda apa? Transaksi. Jadi kunjungan, seorang ulama mensedekahi zaniat. Kontroversi belum reda, dia mensedekahi maling. Mau tambah parah mana? Maling kenapa? Yang terakhir, nyedekah yang suka. Jadi kita kontroversi yang selesai, mengakoni 3 sedekah semua, kontroversi. Lonte, maling, wangsu, pokoknya keluar itu benar. Cara standar satu ramai apa? Ya karena orang Israel, dunia kaji nabi, jadi orang tahu nabi. Orang mau nabi apa? Karena dia seorang ulama, ya mulai dulu itu kalau ulama kan diberi ruang untuk khusnudon. Orang nggak berani mengadili untuk kontroversi, tapi orang tetap punya khusnudon. Jangan-jangan punya alasan. Cara tadi itu terus kita bayar dikonfirmasi. Ya, jangan kok ada sesuatu yang boleh lonte. Ini jawab. Ya iya, lonte nanti tidak boleh juga. Ini ada takdir juga orang lonte dipakai. Jadi berapa kali orang pintar ini lain gini. Maling nanti maling juga kan? Itu nggak tahu pakai ini. Nggak macam-macam itu kuat ya. Ya, seperti tangan itu mesti itu mikir. Yang terakhir, lalu juga. Ya, uang nanti muat jadi tentu. Nggak berkorban teman. Nggak nak jenengan teman juga tak tambah. Semenjak itu terus ada aturan pakem tentang nomor. Karena tentu orang itu punya lingkungan, punya komunitas yang macam-macam. Terus itu diperkuat oleh akwal. Akwal itu begini, perilaku. Ketika era Sayyid Ali Zainal Abidin, ya, pokoknya ini ciri ngaji saya itu misalkan. Saya ini seorang ulama, jadi semua ilmu saya itu misalkan ila Rasulullah. Soal tauraan itu menjadi manusia. Kalau khusus malah Rasulullah. Mohon cuma anak kalian khusus teman. Ya, khusus bilang nanti ngelanda tenang. Jadi apa rala ini? Khusus bilang apa tak? Jangan cek wadah sebelumnya tu lah. Dibandingkan belum kumpul malah repot. Orang ulama senang kumpul bilang. Orang ulama senang kumpul bilang sih nabo. Orang tetap senang minta ulama. Kemudian pura-pura belum kumpul dengan. Sayyid Ali Zainal Abidin itu putranya Sayyid Husain yang matinya dibantai oleh kelompoknya Yazid. Itu ketika dia memutuskan jadi seorang sufi, ini sering bayari penyair. Kalau tak ini nggak tahu. Penyair dulu itu media menghujat orang itu lewat apa? Saya. Memuji orang medianya juga lewat. Itu yang dihikayakan Imam Ghazali. Sayyid Ali Zainal Abidin itu sering memberi uang sama orang namanya Farzad. Farzad itu seorang penyair. Sering dikasih. Suatu saat ada yang protes.
Mulai dulu yang namanya penyakit dekat dengan kefasikan. Karena seumur itu ya mau nyair, nyabu, ngeflash, semuanya tak naik diri. Ketika beliau ditanya, kenapa anda sering berdebat sama penyakit? Wa khairul mal ma'wufiyadil arah. Dan itu yang dihikayakan Imam Mujahid di Isya. Wa khairul mal ma'wufiyadil arah. Sebaik-baiknya harta itu yang dikasihkan di uang sengketan kemak. Gue jago terpadi, kita bilang. Jika nak misalnya apal Quran atau kiai, orang fakir kiai kan jangan lunak Indonesia. Orang hafid dan menteri itu, ciri tamang fakir itu senang sih. Ya, ciri tamang fakir itu senang. Kakek imangan fakir dia menang sih. Berapa berterang lo barokah ngamal Quran ini berapa kamu fakir berterang lo. Orang fakir itu roti mangan sih. Lalu saya tadi sudah itu sengaja menjaga uang potensi cara berpikir mana juga hancur. Paham? Jadi berapa kita kemana lah? Disusah. Potensi yang kemana? Jadi dan saat itu beliau membuat satu kaidah wa khairul mal ma'wufiyadil arah. Apa-apa itu mau ini bisa berjodoh harga di. Jadi potensi yang kemana? Apa? Dan itu ternyata yang cucunya Rasulullah itu Sayyid Ali bin Al-Abid itu bin Husain, tentu kita tahu Husain putranya Sayyidah Fatimah binti Rasulullah. Itu karena melakukan, kata beliau, saya melakukan wasiat mbah saya. Ini itu jaduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi jawab wa ahsin man ata ayyaka. Jika mungkin kamu berbaik-baik sama orang yang menjelek-jelekan. Paham? Jadi nasihat gede. Anak itu ngapain aja rutin. Belum mati dikit. Ya repot nah ini repot. Mulai dulu ciri utama orang fasik itu seneng apa? Mulanya Quran jadi rumus ini. Dan saya iman betul. Iman saya karena tahu, bukan sekedar iman tapi karena apa? Ketika banyak orang yang diselamatkan Allah dari prahara kemudian dia tobat, itu menjadikan Allah Ta'ala dalam satu kaidah ilmiah innama bahikum ala anfusikum mesti mata al-hayatid uang nanti sesat, nanti zalim, nanti keliru mesti karena senang duit. Dan ini betul teori itu. Uang nanti ngelenте senang duit, nanti malam senang duit, senang korupsi. Karena si Fikrun Akhbaril tadi seorang ulama dia pakai solusi senang duit karena duit. Saya gitu dia pakai duit Allah. Lain malam ya pakai duit, saya kira usah. Semenjak itu teori-teori ini, ya ngaji ini merugikan ulama sebetulnya. Tapi ini kan ngaji ilmiah. Ya ini bukan ulama, bukan kiai. Ulama itu punya nyali itu jujur kan. Lebih punya kita tentu apa yang dikirakan itu? Gue nak ngasih nekat teman-teman. Akan gue itu apa loh? Memang rupa kaget. Gue nak ngasih nekat. Jadi orang kali dengan benar tadi nekat. Memang kalau ulama itu memang ciri utamanya itu relatif lebih lebih jujur. Tapi kelakuannya ya satu kilo ini gue rapati apik teman-teman. Tapi rapati ulama dan nanti selingkuhan gitu. Itu paling murahan. Nah ini penting berlatih. Sehingga kalau kita dengan teori demokratisasi atau teori egaliter, sebetulnya tradisi ulama dulu itu egaliter. Jadi yang mau sedekah ya sedekah saja, tidak usah pilih. Ya mau sedekah. Kalau mau ngamal ya ngamal saja. Karena ruang untuk kebaikan ada di mana-mana dan kapan. Dan itunya di balik cerita-cerita ini diperkuat oleh cerita Rasulullah bahwa seorang lonte itu pernah pulang dari aktivitas kelonteannya itu. Karena ngerti aku, bilat-bilat tenggene lemah, dia menafsirkan itu berarti sangat serius. Demi lonte agak priayi. Tenang ya lonte, mesti menggone sumur. Ya cara tadi berantang-berantang gerayah-gerayah macam itu. Ini ini yang lonte mulai bisa ya, jadi sepatu put yang kena gitu ya. Dan orang ada gitu tak bisa. Orang ada gitu baru. Jadi sepatu put yang kena gitu apa? Akhirnya dia medun sumur karena sepatu merah pada jepit, kena ibu mentuk apa? Ini juga, nah aku benar cari itu. Dan itu yang cerita Nabi, dan itu hadis so. Sampai Nabi bikin kaidah ar-rahimun yang kamu humur rahman, irhamu manfil ardi, arhamkum manfil. Irhamu manfil ardi, arhamkum manfil. Karena
kata sekolah termasuk ulama diundal gitu. Kalau yang diundal kalau ulama ada mobil nggak nyati syukur, nak undal lah nanti ngamal internet, tak gampang. Dulu itu saya dijanggal sama bapak saya. Bapak itu termasuk dia yang terkenal kena marun. Bukan di areanya sendiri, misalnya 3 kilo dari kampungnya, misalnya kiai marun lah aset, anjir ya izin. Nah bapak itu buatan gitu, marun terus. Itu dulu ya saya pernah janggal, karena saya sebagai santri juga punya Pak Eko Muruah. Bapak itu dia juga sering marun. Ketika saya tanya itu, bener dia itu marun gitu. Alasannya sih, ibu-ibu atau setengah biaya yang masih cantik marun. Itu artinya sebenarnya rezeki ke adil bidang goreng, ya adil kopi, adil OTOT, adil bakwan. Kayak apa kalau dia nyari rezeki lewat menjual diri? Berarti dia marun itu sebagai penghormatan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa kalau cari rezeki lewat tidak. Kalau dia tidak sempurna karena dia tidak keluarga dia tidak pakai jilbab, tetap pakai rok, itu urusan ketidaksempurnaan yang bentuk yang lain. Kamu jangan hanya melihat sisi ketidaksempurnaan, tapi orang Islami, orang jilbaban, rokan. Itu sisi yang lain. Oke lah kalau malaikat bagian elek, nilai-elek gimana. Tapi kalau malaikat bagian apik, nak cari juga harus ditulis bahwa dia begitu karena menghormati Rasulullah. Ini mendapat uang lewat jalur halal, tidak menjual. Dan saya yakin malaikat rapi. Dan itu harus ditulis. Tidak selama ini kita kan tidak adil. Seakan-akan sisi negatifnya saja, seakan-akan percaya. Saya itu ngaji di mana-mana sering ngomong, memang malaikat di zaman akhir ini bingung tentang malaikat di zaman awal. Saya kalau bingung, malaikat itu harus profesional karena menjaga konstitusi itu. Saya itu ada beda-beda itu, nak mau masjid satu anggota baru. Di satu sisi ada satu konstitusi, uang semua aku di masjid itu tiap tak jangka ngebek masjid. Itu maksudnya benar. Tapi malaikat kena aturan konstitusi, buka aurat tempat umum. Itu. Wah ini, dan malaikat yang mandiri itu akhirnya ke masjid kan berhukum. Sehingga itu aja. Jadi malaikat di zaman akhir itu lebih. Nah, semuanya semua dunia itu ada itu dia menjadi orang salah itu lagi gimana? Itu yang gimana? Orang itu sejarah dia harus lari. Itu sejarah dia orang sejarah ini. Nah, dan malaikat harus profesional. Iya ada terus. Ini contoh-contohnya dulu. Kalau bilang terima kasih malaikat itu tak asing. Ya makasih ini malaikat kamu di. Ini sampai kecuali dia malaikat dalam sini berasal mana tak? Tetap berikuan itu lama terus beda loh. Malaikat itu kayak sini, malaikat betul pengiran, mana ngajar dulu malaikat itu betul pengiran, jadi dia pergi. Pertama satu jemaah hati sohe di mana malaikat sini. Suatu saat ini hati sohe. Ya ini kelebihan ulama, tak ngawur-ngawur itu misalnya. Suatu saat itu ada seorang ceritanya rakyat, itu mata nubung saat ngangkulok. Dia itu sudah frustasi dari tobat. Rentangnya seorang pendeta, apa mungkin Allah menerima tobat saya dari pendeta, lalu bisa ngopok. Mati ini siang pun tangan bersama, rambut bisa ngopok. Kaki yang bisa ngopok. Itu ada yang bisa ngopok. Kita kenapa sah? Karena tidak apa-apa, pakar kiai, atau ulama. Kiai kata itu jawab, ini kata ulama. Nah ini bukan nilai juga, karena kontennya konteks keilmuan. Jadi kalau keilmuan itu bahasa Arabnya ya. Nah dia itu kan dia itu apa dia apa ibu tidak meriang tak? Tapi apabila jamaah itu pintar dia, maka itu pemberian mana paroet, mana awal roda malah. Jadi itu maka paroet awal malah beri. Betul Pak Imran, mampu Imran pelaku jatan salahan, misalnya. Itu mau di awal itu misalnya itu hadirun, saya ingin manfaat fokus nata ini salah guna terluka, maka. Wa antara kewakilatan salahan. Nanti itu meriang. Nah ulama agak meriang tenang. Mungkin anu ya nih. Pak Inkun Nanisa Antofat Nata ini. Padahal yang para istilah Bintin itu separuh nak dewi. Nak loro Silisa. Nak loro. Tapi padahal yang itu Antofat tadi loro. Padahal cara para mulai loro. Tapi jadi nama pokok. Padahal ulama tapi ijma. Kecuali Ibnu Abbas yang tidak dipakai yang dipakai dari Ibnu Abbas. Itu dua ke atas. Paham ya? Ini sebut Pak Intin Manisaan fokus naten. Orang fokus naten tapi naten.
Yang ini jadi satu dua malam. Ketika dibantah, yang boleh fokus nanti nggak boleh telur. Al-Fawqa hina jaibatun. Mislu kali ta'ala fadribu bakal ahmad wadribu minhumkullah. Yang kafir yang fardi itu hukum eksekusi itu dipantun. Dipantun di ketua gurunya pada sih. Gurunya. Tapi redaksinya Quran fadribu bakal ahmad. Tepat tak dulu guru. Yang apa-apa tak jaibat itu kan ada. Paham ya? Ini lama-lama nak dia yang bilang gitu. Fenomen bro. Ya boleh ya jadi itu orang contohnya. Banyak tokoh yang jadi ini Quran. Betul nih fadriku fakal anak muradan ala anak. Betul kok arus. Oh, fakal anak itu sudah dulu. Enggak ya. Tapi dalam prakteknya eksekusi kalau sampai ini tempatnya Indonesia itu. Boleh lihat. Ini satu dulu itu. Karena berarti. Karena bebas orang. Kita lihat kok ketemu. Ya, saya tetap tenang. Saya tenang. Lepas itu kita cerita, tentang ulama itu bulat permainan ilmunya benar. Yang fokus naten itu artinya apa? Isnaten. Ini saya nampak nanti. Ada fokus yang jahit. Jadi itu sebenarnya saya adalah fadriku fokus anak. Itu kan tidak fokus anak karena fokus anak itu apa? Mana ini ulama, bagian itu pun bulat-bulat betul apa? Kalau saya lagi itu tukang pembeli tak ada ulama. Berarti ulama tenangnya. Jadi orang ini, ulama kamu ini orang apa masih mata ini yang satu orang apa goblok. Ulama ini darah ini mata ini orang apa? Jadi lawat goblok. Ini orang apa goblok. Mata ini tertutup. Tapi tadi yang tanya itu mau tanya sini, apakah masih bisa tahu? Sementara saya sudah membunuh 100 orang. Siapa ulama ini pinter. Dia tidak salah secara etika keulamaan, tapi tetap memberi harapan tobat. Wama yaqulu baina ta'atina wa wama yaqulu baina ta'atina. Siapa yang bisa menghalangi orang untuk tobat? Siapa yang bisa menghalangi Allah untuk menerima? Secara etika keulamaan, secara etika kepastian benar. Siapa yang bisa ngatur pangeran? Ini orang ini ditampok, pokoknya siapa yang bisa ngatur? Jadi ini benar ya, ini emang resiko ngalah materi ya. Ya siapa itu? Wama yaqulu baina ta'atina wa wama yaqulu baina ta'atina. Akhir berarti soal-soal dia misalnya dalam pidato cerita, kamu ini kita ini orang nak kasih lagi. Ya, itu gitu caranya jawab ulama nanti apa? Siapa bisa menghalangi antara kamu dan Allah? Paham? Ini perlu dicatat. Ya, tidak dicatat tadi. Kamu boleh baca itu. Apa dia? Ini cerita malaikat ini. Terus lalu dalam keluarga gimana? Kami itu hidup di komunitas geng. Komunitas geng tentu setiap ada masalah solusinya membunuh. Ini disebut arbisut. Coba kalau kamu ingin tobat, pergilah ke dunia yang baik. Terutama ini komunitas santri atau komunitas Islam. Iya katanya orang. Nah, ketika dia pergi, gitu orang pergi misalnya taruh saja 10 kilo dalam radius 20 kilo, dalam radius 20 kilo. Pas tengah-tengah mati. Sebenarnya anak malaikat itu orang pengeran itu tengah-tengah apa? Malaikat ada semangat itu bagian itu kalau kurang. Semangat malaikat itu semangat untuk menit dari malaikat itu bagian dari apa itu? Putaran dia malaikat itu apa? Berarti anak malaikat itu bukan rebut si pembunuh lagi. Malaikat apa itu semangat? Bukan rapor itu buruk terus. Malaikat lemah itu semangat dia ingin lihat tuh. Ketika bingung itu sekarang lagi bagian itu rasanya mereka itu bingung. Ini jadi nak malaikat itu sakit nombor. Orang itu malaikat suap-suap orang malaikat sakit duit. Bacaan jalak lagi. Akhirnya Allah itu Jibril. Dua malaikat yang jembrak itu, yang konflik itu kamu tengahi. Ternyata Jibril ya pakai dari rasional saja. Ya kisu dengan rebutan ukur lah. Jadi Jibril ya rasional. Kisu ukur ya kalau sama itu para nama. Cara ukur pas 10 kilo dia tak tinggal. Jadi 10 kilo ngangkai tak. Dia tak tinggal waktu itu. Karena ngangkai 10 kilo dia tak jadi berarti jatuh malaikat roh. Kan jadi masuk area malaikat apa? Ya waktu itu dia salah.
Ya ini malaikat itu karena malah cukup malaikat. Tapi banyak catatan di mana malaikat itu rasa betul. Kemudian ini cerita. Nah, kalau balik nama cerita lagi. Ahli sunnah wal jamaah aswad itu yang distandarkan setelah era tahun 300. Itu kita betul mengikuti antara saya Sejabrosin, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, kalau sekarang orang-orang Islam modern itu sering menanyakan, kalau itu kan diskriminatif. Lalu posisi ulama sebelum itu gimana? Ulama sebelum tahun 300 Hijriah itu karena di akhir Nabi, karena dekat sekali dengan periode Nabi. Itu belum ada istilahul ansab, belum ada istilahul ulum. Ilmu itu belum campur aduk, karena mereka dekat sekali dengan generasinya Rasulullah. Kalau saja misalnya Rasulullah itu kan tahun 10 Hijriah. Nabi wafat itu ditanggali 10 Hijriah. Sehingga kalau Abu Bakar misalnya jadi khalifah itu dihitung langsung 11 Hijriah. Nanti ya, jadi Nabi itu kan di Medina hanya 10 tahun. Di Medina hanya 10 tahun. Kalau tahun pertama dihitung 1 Hijriah, berarti Nabi wafat itu dihitung langsung 10. Dihitung langsung 10 Hijriah. Paham ya? Sehingga misalnya Abu Bakar jadi khalifah tahun 11 Hijriah apa contoh? Ini Nabi 8 tahun setelah. Maka tahun Hijriah itu dimulai kami hijratul Nabi. Padahal Nabi di Medina 10 tahun. Berarti pas Nabi wafat langsung ditanggali dengan tahun 10 tahun di atas 300. Itu masih periode akhir bin Nabi. Kenapa bin Nabi? Gini. Akhiruman mata minas sahabat. Orang yang terakhir mati dari sahabat itu ada yang mengatakan sekitar 110 Hijriah. Meskipun terkait, tapi rata-rata ulama meyakini sekitar tahun 90 apa? Berarti artinya tahun 90 itu masih ada sahabat. Artinya orang yang dalam kisaran tahun 100 Hijriah, 120 Hijriah itu masih ngaji di sahabat. Sama ini dari sini. Paham ya? Dan pada tahun itu termasuk lahir Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Setelah Abu Hanifah lahir, terus ada Imam Malik. Imam Malik hanya butuh satu rawi untuk sampai Rasulullah, karena dia tabi'in. Nah, setelah Imam Malik, ada generasi kedua, yaitu Imam Syafi'i, yang lahir tahun 150, wafat 204. Sehingga Imam Syafi'i kalau sampai Nabi harus lihat orang tua. Setelah itu ada Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, setelah periode itu sudah sampai ke Nabi itu membulat, mensubjektif. Nah, di sini ini mulai ada masalah, ada hadis maudhu, hadis do'ud, hadis masalah. Semua mengatasnamakan seolah Nabi Rasul. Nah, di sini ini terus dibutuhkan standarisasi. Ya, kenapa sekali? Semua ilmu yang tidak mudawwan, ini rumah teman-teman. Enggak, terakhir kalau bintang Nabi ini urusan mati menurut ini. Semua ilmu yang tidak mudawwan, tidak terdokumentasi, itu jangan dipakai. Karena kabeh wong muni gawe iki. Sehingga Imam Syafi'i untung karena ilmunya dia mudawwan. Ini lewat kitab mudawwan. Abu Hanifah juga mudawwan lewat Imam Abi Yusuf. Ahmad bin Hanbal juga mudawwan lewat Musnad Ahmad, termasuk mengikuti kalau kita ini sampai Musnad Ahmad. Yang mudawwan, yang musalsal mudawwan dipakai. Yang tidak mudawwan mau menitola Rasulullah tapi tidak bisa membuktikan silsilahnya, tidak dipakai. Karena Pak Mustafa nggak ada musik rawan nggak terpakai karena dia tidak punya sama. Kalau Allah terpakai karena dia nabi sama. Sehingga Imam Malik yang beliau itu sekitar tahun 110, 120. Ketika itu dia menunjukkan haddatsana Yahya, qala haddatsana Nafi', Anis bin Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap cerita rawinya. Nah di sini ini seorang ulama harus cerita bahwa Nabi qala Rasul kamu dari siapa? Amman anta. Jadi tiap ada orang bilang ke Rasul ditanya, Amman anta, kamu dari siapa? Dari guru saya, misalnya guru kamu siapa? Yahya. Yahya Amman anta, saya dari Nafi'. Amman anta, biasanya kalau Nafi' dari Ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar, terus an Rasulillah. Nanti yang jalur Aisyah, Imam Sayyidah Aisyah punya murid, namanya Masruk. Masruk punya murid lagi, misalnya Abdurrahman bin Jafar. Terus punya murid lagi. Kalau Abu Hurairah punya murid namanya A'raf.
Makanya di hadis-hadis kalau an Masrud, an Aisyah. Kalau anil A'raf, an Abi Hurairah. Kalau an Nafi' rata-rata an Abdullah bin Umar. Ini penting kalau rata-rata. Andai kan tanpa sanad ini, maka semua pola Rasulullah itu mengintimidasi, justifikasi. Iya, gimana justifikasi. Tentu setiap orang akan pakai nama besar untuk melegitimitas. Misalnya kan Demokrat, ini jauh Pak SBY sakral. Kemudian dia ini jauh Habib Sopo, jauh ulama Sopo sakral. Tapi siapa yang membuktikan kalau itu benar-benar jauh? Zaman perang, zaman senang, setiap orang menurut pola Rasulullah. Tapi siapa yang menjamin kalau pola Rasulullah sekarang sudah original? Makanya hadis di itu bukan menyaksikan Dewi Nabi benar apa enggak, itu bukan. Apa betul Nabi memberikan demi ini? Ya, ini orang mengenai yang hadis itu diimat. Mereka orang kok meragukan Dewi Nabi. Rasanya orang dia juga enak. Dewi Nabi orang dia pun pasti Dewi Nabi benar. Mereka ngaji. Itu sampai simak. Orang kok masalah Dewi Nabi benar tawaran memastikan betul. Ya itu Dewi Nabi. Jadi ilmu hadis bukan ilmu Dewi Nabi buatan. Ilmu rijalul asamid yang sampai ila Rasul. Karena itu bisa campur aduk dibutuhkan ilmu hadis. Dibutuhkan apa? Ilmu hadis. Disebut al-jar lewat tambah. Ini kalau cerita ini cerita sekilas. Kalau cerita ini dekati Ramadan, kalau cerita misalnya menyangkut ilmu Al-Quran, ini nyata. Kenapa Imam Asim yang generasinya lebih belakang, jadi Imam Qiraat itu paling senior, itu Ibnu Amir. Karena Ibnu Amir itu lahir qabla sanatayn min wafati Rasulullah. Jadi sebenarnya kalau secara generasi itu tertua untuk Ibnu Amir. Karena beliau itu lahir qabla sanatayn min wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Ibnu Amir ada Abi Amr, ada Ibnu Katsir, ada Imam Nafi'. Ini orang-orang tabi'in semua. Imam Nafi' itu dekat sekali generasi, tapi paling dekat itu Ibnu Amir. Imam Asim itu paling junior gitu. Setelah Imam Asim paling junior itu Hamzah, karena Hamzah itu muridnya Imam Asim. Ini kalau budaya tanah. Imam Asim itu punya guru, namanya Abdurrahman bin Habib Abdullani. Abdurrahman bin Habib Abdullani inilah yang ngaji dari Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Zaid bin Sabit dan Ubay bin Ka'ab. Dia punya guru 4 sahabat yang ahli Nabi itu zaman Sugeng, itu sahabat yang film hafal Quran sempurna itu termasuk 4 ini. Dari 6 sahabat, Imam Asim dulu 4 sahabat. Karena Asim dulu betul menangis, karena Imam Asim harus lewat Abdurrahman bin Habib Abdullah. Kurang satu, jadi Abdul bin Mas'ud. Abdul bin Mas'ud sebagai ahli Quran, Imam Asim lewat Zuhair bin Hubes. Imam Asim punya guru Zuhair bin Hubes yang ngaji sama Abdul bin Mas'ud. Imam Asim punya murid dia, namanya Imam Syu'bah sama Imam Hafiz. Sebetulnya teliti Imam Syu'bah. Imam Syu'bah itu ngaji Imam Asim. Itu satu hari hanya 5 ayat. Sampai khatamnya 30 tahun. Dengan mati. Jadi sekiranya mau setor nama gimana? Karena dia tidak kayak hafid itu. Wapa anak bro. Tak jijik. Jadi ya ditulis ya yang tidak atau ya tim suratul alif. Itu apa? Mengenai negara apa ono waduke dibedakno ono alif sing sangka walijan, ono alif sing sangka yai. Ya, dan ini punya efek nanti boleh imalah apa ini? Tidak. Tahu? Itu dulu dipelajari betul. Jika lafaz-lafaz yang potensi, misalnya kata Imam Nafi' itu senangannya misalnya ibdal. Untuk lafaz waria tetap tidak ibdal, karena kalau hamzah diganti ya, dibaca waria, nanti hamzah diganti ya kan waria. Terus ya itu si idgham dibaca apa? Waria. Itu untuk nantinya maknanya seger, rati penglihatan dan maknanya apa? Beda dengan yang lainnya diperlakukan ibdal. Kalau yuk minum jadi yuk minum. Itu betul. Imam Nafi' juga tidak salah, karena dalam pola bahasa Arab itu Imam Asim juga tidak konsisten sama kalau polanya tidak konsisten. Imam Asim itu dalam fi'il anti ibdal. Kalau beliau bilang ya yuk minum, imamah yuk minum, bukan minum tapi apa? Yuk minum, qad aflahal mu'minun, bukan qad aflahal mu'minun. Kalau yang pakai ibdal kan qad aflahal mu'minun, tidak minum. Tapi dalam banyak hal Imam Asim itu juga ibdal. Misalnya walam yakul lahu kufuwan. Surah yang lain walam yakul lahu kufuwan, karena yang maknanya kembar itu bukan kufuwan tapi kufuwan. Pacaran dan makanya kawin harus sama orang kufuwan. Makanya zamannya akif takbiran. Imam Asim misalnya baca la isya wala hiya, hujuwa wala isya, bilwali.
Ketika orang lain tidak ejal, hus'an, kenapa? Hus'an. Paham ya? Jadi artinya mau asing sendiri juga terus melakukan apa? Ejal. Misalnya dalam tubuh tujuan sama kufur. Ini kita ceritakan. Tapi semuanya ini punya sanad ila Rasulullah. Jadi itu memang Nabi zaman Sugeng ngendikan. Umir tu'an atau Al-Quran ala sab'ati akhrufin faqra'u ma ta'asyara. Terus suatu saat ada generasi disebut Al-Qur'an Ustaz. Ya itu. Yang mau teman-teman dipertanggungjawabkan. Apa sih ngaji di sopo? Mau teman itu ngaji di sopo? Aku mau teman itu ngaji di Imam Asim. Imam Asim tiap mau teman hidup tidak ada. Itu yang mau teman itu ngaji di sopo. Imam Asim jawab, aku ngaji itu ke Abdurrahman bin Habib As-Sulami. Abdurrahman bin Habib mau teman itu ngaji di sopo. Aku ngaji di Sina Utsman, ngaji di Ibn bin Ba'ab, ngaji di Jabir. Sudah dipertanggungjawabkan kan? Saya pun buatan ilmu tetap cocokan. Misalnya orang yang lemes, ada yang ngalah, orang rapi itu kah? Itu karakternya dia menjadi satu ilmu ambilan. Itu karakternya keras. Dia dia pikirkan itu lanang bawah. Anda kan ilmu menuruti karakter nanti jadi yang kurang. Dia yang diawal itu lanang tahu. Maksud watak ya lo. Yes, Allah masuk diri ini sabar. Tapi kalau misal kayak saya jelas, ya aku keras ya, lalu pokoknya ngomong misal aku ya orang ceritanya Nabi Ibrahim itu lah, ya orang ceritanya Nabi Ibrahim itu lah. Kita sebagai lama tak terang apa, cerita perangnya tak terang, cerita perangnya yuk. Jadi misalnya uang cerita, pencatat jawabnya, jadi di mana? Karena dia ngomong, cerita itu Nabi itu dipikir. Tapi minyak uang surat juga, sebenarnya minyak uangnya rasulullah Nabi kan. Dia nasir kan waktu ini cerita. Nasir waktu itu. Kau nak kepengen juga tengah dan senang. Tapi dia bangun itu. Tapi nak minyak dia ada tak minyak ini rasulullah. Tak kalau kasih paling di luar lah. Minyak itu naik. Paham. Sehingga ketika lafaz yang sudah misalnya Allahumma khalaqakum min dhikr. Imam Asim kita kok. Imam Asim kita kok. Menjadi itu. Aku nak ngaji di guru. Macamnya menjadi. Itu tidak penting. Tapi Imam Asim itu karena dia seorang alim juga ngaji sama yang lain-lain. Dan dia juga misalkan Rasulullah itu punya hadis. Yang ngaji macamnya begitu. Sehingga Qira'ah Masyurah itu khusus lafaz itu. Tiga-tiganya dalam satu ayat. Nah dia tunduk pendapat. Nah dia tunduk ini dia tidak boleh kita. Yuk, boleh kita. Korok tu ala asim, fakor agama. Wa asim korok ala Abdurrahman bin Habib As-Sulami fakor agama. Wa Abdurrahman As-Sulami korok ala Utsman bin Affan fakor agama. Ketika bentuk film akan dan dia minta apa? Orang kau sampai ya klub betul. Mana misal kali lalu ini berkurang. Bahasa ini cerita. Karena kenapa saya cerita ini juga, betapa bahayanya ilmu yang berdasar subjektivitas karakter. Mulai banyak Islam yang lemah di Afrika itu termasuk sebabnya itu. Orang-orang Afrika itu Islamnya di sana lewat para budak, jadi mental budaknya itu kuat. Jika fatwanya tidak fatwa kompetitif. Beda dengan Islam yang di Eropa dan Spanyol. Orang Eropa itu orang kompetitif. Jika ketika Islam masuk Spanyol itu maju. Itu orang Eropa itu ngomong. Makanya pakar-pakar kain kasus Khawarizmi, kasus Al-Jabal, makanya Islam buat Andalusia, Cordoba, Cordoba, nah ini bahasa-bahasa kita. Ulama yang terkenal kasus Asyidli itu tulisan Spanyol saya bilang, apa? Cordoba, itu maknanya Cordoba. Istana Alhambra, ini bahasa Arabnya Istana Alhambra. Wong Iraknya itu kita tuh Alhambra. Karena bahasa Arab apa? Alhambra. Islam yang ke Eropa cepat maju. Mereka orang-orang itu pakar, termasuk Ibnu Malik, Imam Syafi'i itu orang-orang Andalusia, karena orang Eropa. Jadi benar-benar, pokoknya sisi nabi bukan kompetisi, bukan apa? Di mana Islam Afrika bukan pengiriman dengan seperti bisa mati orang popom dengan itu. Tidak begitu. Ya begitu cerita. Betapa bahayanya sebuah anak sekali salah, salah terus. Makanya perubahannya Islam itu luar biasa kasus tentang India, kalian tentang Uzbek, kalian tentang Afrika, kalian tentang Eropa, kalian itu di pola-pola dasar kalian pakai
Mana kalau nanti cerita, kalau sering punya itu yang si aku lah kurang. Wong si pengiran itu rapati sholat anak aurat itu berujud. Mereka fanatik buka aurat bisa Islam Indonesia liwat India. Gua aktif ahli sunnah buka aurat dia. Kamu tak ceritani, mulai dari Persik sampai Yanti, Kristen juga ahli sunnah. Tapi nak masalah aurat ya cukup takut. Nanti Yanti nak patuh merasa kemajuan dan terpulang ini betul-betul. Jadi cuma itu yang ahli sunnah ini kan tenang turun. Tenang terus mulai dengan nangis itu tidak terus. Ahli sunnah, tapi nak aurat macam. Karena apa? Kena dilacak ke sejarah Islam Indonesia itu warisan dari Islam India. Ulama India tak fanatik. Nanti kan buat film-film India. Mesti ulama itu pun bernikah Islami dari itu mari. Lalu dari India, Pak, nanti kalau Anda masuk surga, karena Anda kira kita ada paling benar, itu nanti masuk neraka lewat aurat. Kalau saya kata sampai tidak salah masuk surga lewat aurat. Jadi mau SNPA ini betul-betul lah nak aurat ini betul-betul. Ahli sunnah untuk soleh lah nak aurat dia. Karena kata antu tak meromet. Dulu lagi cerita. Kau betul-betul. Malaikat betul-betul kan begitu. Malaikat yang dulu dewa nabi wong meromet tiap pelanggan dia mau. Tapi nanti dia yang dibuka aurat mandai. Itu malam dia terakhir. Sebenarnya ada saya contoh dulu. Kalau kita contoh suka, kalau kita contoh kampus suka, itu roda kurang ajar dengan. Jadi itu roda setengah orang ajar dengan. Dia mantap nak tinggalnya tapi salah. Alasannya gampang. Itu anak dia yang bertempung ngawur gak haram. Papa, kamu itu gimana? Kan jadi dan sama Tuhan. Yang mana fokusan fokus. Jadi dia bisa juga jalan kan kalau sebulan sama Tuhan. Yang mana fokusan fokus ini. Kalau dunia itu tak benar itu kan. Jadi mereka tenang, memang jadi kan kalau sebulan sama Tuhan. Yang mana fokusan apa? Orang menurut belum sebulan sama Tuhan. Wah mereka bisa tenang. Jadi ini kepentingan kan apa kita? Ya orang kurang ajar. Waduh juga jadi kita. Bentuk surah kemerah. Lagi ini pelakuannya tidak mungkin. Nanti kalau lengkap saya menjaga. Iya tanah itu akan nemu. Nang aja bapak. Kecil sama Tuhan orang itu. Saya nak tawarnya transak. Berbalik malah kan. Jadi kalau suwon di jamaah pulau memiliki memang. Apapun kamu percaya pada saya. Masalah ilmu harus terbiasa misalkan ila Rasulillah. Karena tetap banyak yang tidak kita juga. Umpama ilmu yang tidak Mustafa yang benar rusak. Nah, jadi khusus rusak. Mereka nanti tidak ada asumsi sistem objektif. Mau contohnya. Supaya dia intinya nanti dihukum salah. Supaya dia maling nanti dihukum salah. Tapi kalau kita misalkan ternyata Rasulullah pernah menceritakan sisi-sisi sodako yang tanpa yang kita bayar sodako Indonesia, malu menyentuh kemudian yang masalahnya saat ini di sini terus kalau ini dapat seminggu ini kalau Tuhan bahwa Ramadan perintahkan saja terus ini semua sambil Musnadu Ahmad semua sambil Musnadu Ahmad Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Tapi dalam masalah hadis itu mufaddam ala Syafi'i. Sehingga taktanya Musnad Ahmad itu di atas Musnad Syafi'i. Kalau masalah hadisnya itu taktanya Musnad Ahmad di atas Musnad Syafi'i. Nah, ini di ilmu ini kalau jalan di Malaysia. Allahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi was syahadah. Jadi ya Allah jenengan sing ngatur langit, ngatur bumi, sing pirsa barang wae, barang syahadat. Ini ahadile kafihadir hayatid dunya. Kula bersaksi tentunya niki bersaksi tenan anni asyhadu alla ilaha illa anta wahdak la syarika lak. Dan ini sebagai tambahan tauhidnya diterima Allah. Kula warai sanad ilmunya. Sanad napa? Mungkin sampean juga sering nilai ilaha tapi dorong arep ora ini kula didono sanad ilmunya. Gini. Ini kalau mengamalkan ilmiah malam. Ketika orang kuno dulu, kemana wong purba, generasi manusia batu. Misalnya melihat gerhana rembulan atau gerhana matahari, itu langsung ditutupi.
Mereka dari ternyata di pangan itu ditutupi dengan kitane waras dengan mirip. Itu misalnya raporan dari membeli sekolah, dari sekolah tak bisa dibeli nama. Itu akan itu. Sehingga orang karena menganggap begitu fungsinya matahari itu kadang menentang matahari disebut atom pintu. Nanti sudah gitu. Orang bisa menata kehidupan lewat hujan. Terus orang mendewa-dewakan di dalam hujan dan sebagainya. Ketika Rasulullah SAW itu orang sudah mulai modern. Jadi misalnya kalau musim kemarau itu ditambahi matahari terbit dari mana? Kalau musim hujan dari mana? Begitu juga terusnya. Jika orang mulai mendewa-dewakan mana aja, bukan mataharinya, bukan rembulannya, tapi posisi orbitnya. Jadi misalnya kalau posisi rembulan di sana, berarti laut pasang. Jadi laut pasang surut itu tergantung posisi rembulan. Begitu, sudah mulai modern. Makanya melihat gerhana juga gitu. Gerhana itu sebuah proses di mana matahari ketutupan bumi atau ketutupan rembulan sudah ada gerhana. Begitu. Begitu juga masalah hujan. Itu sakit dihitung secara ilmu falak. Kalau misalnya mana zona ini gini-gini musim hujan, kalau gini-gini musim kemarau. Jika orang Arab itu bagi 4. Ini wonten Sita, Sowat, Kharif, Jalan Roh, musim apa? Itu dia. Jadi kalau posisi rembulan di sini jarang hujan, kalau posisi matahari di sini musim apa? Hujan dan sebagainya. Memang nyatanya hitungan itu mesti benarnya. Secara falakiah, secara astronomi mesti apa? Kayak orang ngitung gerhana. Itu bisa dihitung betul. Lama gerhana sekian, di sisi sekian, dimulai detik sekian, selesainya menit. Jika kami menentang ilmu ini jelas bodoh, karena ilmu ini terukur sekali. Tapi zaman Nabi itu lebihkan begini. Ketika Nabi itu sholat subuh ini, kalau di zona misalkan, ditanya, apa yang terjadi tadi malam? Ya tadi malam hujan ya Rasulullah. Hujan itu kalau di Arab itu peristiwa besar, karena Arab Saudi jarang hujan, termasuk Medina. Terus kata Nabi, kamu tahu apa yang dikatakan Tuhan saat hujan? Jadi kata Rasulullah, kamu tahu apa yang dikatakan Tuhan saat hujan? Ya, sahabat ini, Allah wa Rasulullah alam yang lebih tahu ya Rasulullah. Ternyata Allah itu bilang, kata Nabi, Allah itu bilang, ya ibadi haba-habaku saat ini karena ada hujan, sebagian mengkafiri saya. Fa'amma mangkola mutirna binai kaya-kaya mu'minun biltaukat kafirun bi. Orang yang meyakini bahwa hujan itu faktor musim hujan, karena satu sistem orbit yang menjadikan musim hujan, maka dia mengimani sistem tata surya, tapi kafirun bi. Menghilangkan fungsi saya. Tapi siapa yang bilang mutirna bifadillah wa rahmatih, tapi siapa yang bilang bahwa hujan ini karena kehendak Allah, jadi mu'minun bi kafirun biltaukat, berarti dia iman sama saya. Tidak iman sama tata surya. Jadi yang berusaha mencapai. Ini mungkin tidak populer di orang-orang modern, tapi ini masalah tauhid. Sama harus percaya saya. Ini masalah apa tahu? Memang Allah bikin hujan itu ada sistem. Di mana Allah misalnya menghendaki ada penguapan air laut, kemudian diatur sedemikian oleh angin, akhirnya terjadi hujan. Dan Quran sendiri mengakui memang ada proses wallahu ladzi arsala riyaha fatusiru sahabat. Saya butuh utus sama dan sebagainya. Tapi yang perlu dicatat, sistem yang diatur Tuhan itu tidak mengikat Tuhan. Ya, sistem yang diatur Tuhan itu tidak mengikat Tuhan. Apa kalau Allah bikin hujan dari penguapan laut, terus Allah didikte sama sistem itu? Jika Allah kanelan dari hujan saat tidak ada sistem. Karena kalau kamu yakin dengan sistem itu, seakan-akan kamu jangan ono wong domo surat istisqa. Secara sistem itu musim kemarau, kamu akan ragu. Oh, mungkin posisi rembulan ini matahari ini kalau hujan begitu. Itu terjadi tidak mungkin. Makanya ketika Allah Ta'ala, sistem yang dia ciptakan, yang Allah ciptakan, kita harus mengatakan itu sunatullah. Kata Allah harus kamu sebut. Sekali kata Allah tidak kamu sebut, berarti kamu iman dengan sistem, tapi tidak iman dengan Allah Subhanahu. Makanya bolak-balik. Makanya saya bangga jadi orang Quran begitu. Kita setelah sadar, hidup ini kan sadar. Mulai duit mergawe, dari itu nabung, dari itu cukup beras masak. Nah, bangun raisa mas. Kita akan dengan kesadaran yang sekarang bilang begitu. Tapi kita lupa bahwa kita ini pernah dikatakan makan, pernah dikatakan ada asupan makan.
saat anda wa antum ajinnatun fi butuni bahas. Ngene kula nak ngopas jenazah tengare anda bisa kula ngomong. Allah ini ada pengalaman merumat tiang sing dalam kegelapan. Kegelapan kubur itu gampang. Allah punya pengalaman merumat uang yang kegelapan rahim. Disebut di zulumatin salah. Mari gara-gara nanti uang itu tahu di rumah yang tidak kegelapan. Ini kegelapan dalam rahim, kegelapan dalam kegelapan. Ngerasain duit ada lampu listrik dan sebagainya. Kita sekarang jangan mangan jangan kok mangan kita jangan. Padahal zaman kita jadi jamin itu asupannya lebih besar dan sebagainya dan sebagainya. Nah, reputasi Allah yang begini ini justru dilakukan oleh manusia selama manusia sadar. Karena pengenan antara ini uang paling bodoh, uang sengaja pinter mati itu setelah kita pinter masak, pinter boleh duit, pinter nabung. Kita akan berpikir jadi bodoh mana? Rumah-rumahnya darah ini tanpa begini kita tidak bisa mah. Jadi wes pinter tapi malah jadi bodoh. Ya kan kita tidur dengan sampai jadi benar. Dan marah itu dulu apa? Paham? Kau nak yakin Allah dengan bagaimana nak cerita? Itu aku jalan yakin, kasus nyatang. Ketika nyatang Mustafa lahir kan lewat bapak Boe. Beratus-ratus tahun sebelum makhluk lahir lewat bapak Boe. Sampai melupakan sebuah teori, bapak Boe tidak penting. Itu mengawal tersinggung. Sehingga ketika Isa lahir tanpa bapak yang Yahudi sendiri terkaslah. Yang Yahudi menamakan dirinya terkejaran Isa jangan zina. Yang jenis jamin, jenis bibit, mesti anak sungai bibit. Mulanya pas Nabi Isa Maryam lewat. Isa Maryam itu panggil ke Betul Masjid. Mulai saya itu nak orang orang resik. Kalau ada dicurigai ke Sultan. Mulai dicurigai selingkuh, mampu masjid. Jadi Isa Maryam itu panggil ke masjid. Dia itu lagi ke masjid, keluarga besar itu lagi ke masjid. Anak itu dicurigai kawin tanpa oleh. Akhir parpane Maryam. Tapi Isa Maryam itu tidak menjadi. Mereka akhirnya orang itu. Ketika Isa Maryam ngerti masjid ini. Soal yang dibuat itu dibuat. Mosok ana tanduran tanpa ana biji. Pokoke mundur nak Maryam mesti dino. Isa Maryam itu pinter. Ya tinggal biji kok. Kowe ora mikir tiga biji. Ketika jadi polemik bersama ayat turun, nak kowe nganggep mohale Isa mergo bayi tanpa bapak. Nak kowe adil anggap Isa mohale Adam. Mergo Adam tanpa bapak tanpa ibu. Intinya pengiran itu menjadi organik. Nah, contoh pengiran kayak itu gaya aku lewat bapak mbak. Gaya itu lewat bapak mbak. Itu itu bilang, karena pengiran terlibat di sistem jenis bapak mbak. Paham ya? Itu nak mancing di tahu itu. Misalnya kalau saya ya, kalau kayak gitu ketelok ya, ya nanti salam tanda. Ketelok merganya beli gaji tetap. Ketelok uang penurut tertem. Kalau yang tahu itu itu, tapi tahu itu kontak. Yang pengen itu ular itu. Paham dulu kenapa? Mana bilang saya kata-kata kucing tahu tak? Rata tak? Lepas tak? Rata itu kan berarti manusia. Dan cara ini dia gampang. Dia kita tu kok ibu tak tahu jadi orang tak. Kita begitu tahu tak tahu. Tapi itu jangan mengikat kita lanjut untuk mengatakan demikian. Nah sampai itu mengikat dulu, berarti tahu kita merusak. Ini tahu kita apa? Rusak. Kalau kalian mengalir, nak sama mungkin tahu kita sama. Kalau sama dirikan orang harus itu ada kawan tahu kita jangan orang. Kawan tahu kita jangan. Kita orang ini kita. Dia begitu betul. Pengiran rasa pengen, diarani sistem yang dia ciptakan, kemudian mendiktir dia menciptakan itu tidak kena. Tetap pengiran ada sistem khalqul awal. Saya ini pembaca Quran ini. Makanya pengiran sering jaga ansa'ara awalamar. Kenapa ansa'ara? Awalamar itu yang jadi kebahagiaan itu. Jadi ketika pengiran, yang tetap yakin bahwa manusia tiga itu pokoknya kalau tanpa bapak ibu murni itu. Tangan itu terperikat. Yang tanpa bapak ibu tidak mungkin. Nyata. Kenapa? Ada mulai inna masalah Isa, inna masalah apa? Begitu terus. Jadi pengiran kemudian sistem yang dia ciptakan, ya kamu katakan sistemnya. Jangan katakan sistem yang mengikat dia, katakan saja sistemnya. Atau kalau kalian memalik. Ketika Allah dari Adam, tentu tanpa bapak tanpa ibu. Kemudian beratus-ratus tahun, uang dibayar mesti dengan bapak. Nah, lama-lama menusul ngantuk mau kalau uang tanpa bapak. Korbannya Nabi Isa. Wahada juga korbannya mukjizat.
Lalu mukjizat itu ngeleng-ngeleng kudrat atama. Jika ada mukjizat seperti gini-gini, misalnya mukjizat itu masih soal. Wong ontok metu ke waktu. Menjinjau ontok metu ke ratine. Ontok metu ke waktu. Nah cara pengiran yang berdua, ini misalnya ontok metu ke ontok itu berdua iso. Ontok jahit apa itu iso tau rada yang tengah. Ini mengira iso. Nah, tapi kan berkecipratan pengenalan kakak itu yang coba gaya firman yang diajarin menilai. Tapi orang itu berkata menilai. Jadi cara pengenalan beda dengan orang orang sejak kawan. Jadi lewat ratusan tahun jadi goblok. Paham? Nah orang itu menilai. Itu yang pintar kan jadi apa? Itu kemarin diurusan masalah ilahi saya ramandi tak marah. Mereka jadi wali-wali, itu nanti wali-wali. Kita tahu kita rusak. Ini mana betul kan masalahnya? Masalah ini kecil. Kalau ketemu wali saja kecil urusan kecil. Karena memang ini urusan khas nih. Saya ini sebuah tahuannya saya sering beri Quran. Makanya Allah sering bilang ansara awal amarom. Yang jadi keberadaan Tuhan itu ansara awal amarom. Ansara awal. Mulanya dari pengirannya pun. Wa in ta'ajab fa'ajatul sauli. Enak gak, wong mati diremet-remet, wong jadi batang, jadi tulang-tulang, diremet-remet di saurnya rainya tadi nanti, jadi wong kafir mungkin darahnya rai. Itu lemak mencari gue sebelum setani menang, itu ada balung yang sudah mendiri diremet-remet di wong kafir di saurnya itu. Itu lemak mencari gue mukal lewat, mencari gue sebelum banjir menang. Allah jatuh enak, Allah jatuh ansara awalamar, suyuhihal lagi ansara nama. Allah tentu bisa mengembalikan itu semua karena itu kita materi ini zaman rana materi Allah ini makanya dari pengeran nah uang itu jadi hampir lebur jadi tanah mokal jadi uang menang itu mokal uang tingkat ini mereka uang tingkat ini tanpa materi nah wujudnya asam berarti nyata padahal tanpa materi wujudnya wujudnya asam itu mokal timbang kami contoh itu tahu jadi tanggung kubur ini ramu kal, mereka sama mati. Pokok-pokok mokal wujud kita yang sekarang ini, paham ya? Pokok-pokok mokal adalah wujud kita yang sekarang ini. Mereka dari Bapak Adam tinggal mau mati. Lah Allah ingin dilihat kita dengan kekuasaan dengan cahaya awal marah dengan kekuasaan pertama. Mereka Nabi tetap meriah. Mari kalau Nabi dengan yang misalnya tulus tapi kalbi alati, dia ketemu amale ati. Pulau itu hari ini mati beda iman. Siapa yang mati, tidak mati. Jangan apa? Kita bertanya, ya Rasulullah, engkau kan mati, maka merasa ada amal iman kau. Jadi nanti, inna kau bermukmin bina asberi min asabi rahman. Hati uang tetap digolong-golong pengeran, terserah tidak ganti. Aku tetap tahu ya, terserah apa? Kalau cuma jadi nabi, orang lewat istiar jadi nabi, itu janda jadi. Kalau nak cerita, malaikat Jibril yang terkenal, Ruhul Amin, malaikat Jibril yang terkenal. Ini pula ikat pengkaktas, pengultas. Itu cilik dari mana? Buang. Kita tahu tidak. Kajian Muhammadiyah Jibril, kau begitu dekat dengan Allah. Kenapa kau nangis? Dia bilang, ya Allah, ini tempat yang mustajab. Saya berdoa. La tughayir ismi. Wala tubaddil manzilati. Namaku jangan kau rubah. Dan statusku sebagai orang yang dekat dengan engkau juga jangan rubah. Malaikat makhluk dekat dengan engkau jangan rubah. Jibril yang panitia di pengiran, itu orang pertama. Mereka Jibril sadar, aku tetap masuk parku pengiran, menjadi parknya pengiran. Suatu saat kalau Allah bisa melempar, ya terlalu. Itu berwarat, imam ini kenapa? Nah, orang kamu tantang para pengiran. Gak mungkin lah, kita orang kita kan tak dilempar. Lalu pengiran berada di BPJ, paham ya? Lalu nak imam telah disini, paham? Mana kalau ni pecah atau berapa mantu bukan belum kalau pecah nak imal kalau betul. Lepas mungkin ada misalnya kegunaan pecah berkeluar lama, ya berkeluar lama atau lama. Aku ngerti nak pengeran ada karpet ini nak pecah. Tapi kan saya karpet pengeran belum jalan terus. Kira-kira apa mana bisa karpet pengeran itu beneran pengeran apa kan? Pengeran pengarapnya lebih bagus. Bener. Jadi justru aku sama pengeran aku beneran komit macam-macam malah aku tetap momen. Nanti malah penatur pengeran, malah rawan kafir itu ya. Berian, malah ngono. Aku mukmin sejati, jadi tetap iman ya kalimah biasa. Nah pengeran ada tak karep sih. Tapi rapat sejati untuk karep pengeran dia.
Kira-kira nek menatu di bangku. Ini kalau penting kalau kita. Ini saya, tapi maksudnya nanti itu. Maksudnya nanti, misalnya sekarang kita bisa punya uang, bisa nabung, bisa masak. Ya Allah, saya punya rezeki sekarang karena masak, karena nabung. Tapi kami juga harus sadar, punya masa lalu, ya antum, ajin, natung, ini, punya hadiah. Ini tahu di tahu di asupansi. Di zaman itu kebijakan itu istiaran lebih. Istiaran, kamu tidak pernah istiar tanpa 9 bulan jadi apa? Ya pernah memang kalau ngomong kok kue-kue ini. Pertanyaannya apa ngiling-ngiling peristiwa berisi zaman jadi apa? Nabi aku buat untuk itu berita. Ini juga lama orang semuanya kenapa orang-orang dulu bilang anggri ulama mesti wali, nak wali mesti ulama. Karena ulama lah yang paling sering berkomunikasi dengan Tuhan lewat firman-firman itu memang berbakal itu. Paham? Itu yang tenang. Lalu punya doa beberapa doa termasuk dengan Nabi Khidir. Itu kalau gimana? Ya man latofana fi zulumati ahsyad. Ya man latofana fi zulumati ummah. Ya Allah, jenengan sakit melatih pula dalam kondisi paling sulit. Jadi zaman dulu ada jamin. Terus menggurung ini kok, dia akan sedikit atau malu dikasih bisik macam-macam. Itu ketika ada gempa. Dia itu tukang mangan kambing, tukang dikasih bisik. Mengenai anak itu, dia yang kurang ajarin dia. Itu nak kambing. Sekarang ngajak nonton tegak. Dari yang nak kambing, dari kemarinnya gak baru. Ini wali-wali bisik nak juga. Ya setengah ada makan pengeran milihnya. Ya Allah, kalau wali-wali dan punya masalah dengan ini, ya Allah, engkau bisa mengkaji saya, memberi rezeki saya, dan kondisi yang paling sulit. Jadi itu pula dalam kondisi jahat. Coba ngatur rezeki di jahat itu susah. Sudah dalam kandungan, asupan gizinya khusus, butuh sistem yang khusus itu. Nanti mantu gampang tele-telean ayam bakar kuliah. Siapin kuliah, ini kan pada berpikir itu mangan dulu juga deh. Ringan dari pengeran, ini memang energi itu benar-benar gampang itu telur dibakar, dipuluh-puluh, itu bakal energi dari. Itu jenengan itu ada rengannya, itu bawa jenengan sakit. Mau apa pakai energi dulu betul? Jenengan itu kan. Larang kalau itu sampai ada satu bulan yang memiliki larang. Ini apa? Surah kaburikan pulang kali. Dia kan itu tenang. Lalu minta Allah. Wali-wali ini tertanam tenang. Wal antum adinatum di budaya. Di tenang betul. Peristiwa kita punya rezeki, punya kehidupan. Zaman di budaya. Umat. Ini juga tenang. Kuat berjanji. Kuat mertas tenang. Allah ilaha illa anta. Lakon tentunya tetap jenis. Dan itu camkan betul. Ya kan bisa cari-cari gambaran yang terjemahan ya. Ini zaman yang nawa kan di ini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti as-samawati wal ardi wa Anda rita nahmu zuriyatuna man akhadana rasulaka Muhammad rasulaka alaihim ayatika ya'alimu kita dan Allahumma ya Allah jama'ana al-amal yudhara ma'asuman yas'al ya Allah jama'atan yahibbina laka rasulika mustaqfiina wa muqaddina fa anta ya Allah al-ilahu akbar wa anta akbar wa anta Allah la ilaha illa anta yusabbihu laka as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihi Ya min syai'in ya Allah illa yusabbihu laka ya Allah wa lakal hamdu mil samawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta min syai'in fa'ti lakal hamdu ya Allah idza radita wa lakal hamdu fa'tarida wa lakal hamdu hatta tarda anna ya Allah wa lakal hamdu hatta tarda anna ya wa lakal hamdu hatta lakal hamdu fi kulli ma qadaita wa Allahumma inni abdika wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiya husnuk asrin fiya qadaik as'alu wa rasi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anta ta'udu kitabik aw allam tahu ahadan ya khalqik anta alal qur'ana rabi'a qulubina ya Allah wa sila'a hamina wa jahasa wa anta alal qur'an nura sudurina ya Allah hatta nasru'a wa nahnu nalqaka ya Allah Sebetulnya kesalahan wal ardi wa innahu ya Allah ma min shay'in la yusabbihu laka ya Allah ya Allah sebetulnya samawati sab'u wal ardi wa man fihi
wa in min shay'in la yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Karena menusabbihu bisaya wa adada khalqika wa ridha nafsika wa sinata arshika min kalimat. Kama allama nabi dzalika habibika mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ala sayyidika Ibrahim wa nabiyyika Musa syafiika Isa hasab siratan bika sinanu. Rabbana atina ya hasanatan wa qina adzabannar. Waghfir lana wa lil mu'minin wa liman taqala bihi mu'minin wa lil mu'minina wal mu'minat. Sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.